Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Ibu akan membahas mengenai dapatkah global warming dihentikan? Global warming atau pemanasan global ini adalah perubahan signifikan yang terjadi pada iklim, suhu, udara, dan curah hujan. Penyebabnya yang pertama ada plastik. Nah, tentunya ya, lalu ada penggundulan hutan, pembiakan hewan berlebihan. Nah, kenapa? Karena kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak ini berkontribusi besar terhadap emisi global amonia, gas rumah kaca, terutama metana dan dinitrogen oksida. Nah, selanjutnya ada limbah pabrik juga. Nah, perlu kita ketahui bahwa bumi semakin panas setiap tahunnya karena senyawa-senyawa ini yang kita hasilkan setiap hari. Nah, mari kita lihat buktinya di sini ya. Ini adalah permukaan bumi pada tahun 1884 di mana suhu bumi belum begitu panas. Jadi panasnya di beberapa daerah aja. Nah, itu dia tahun 1884. Gimana ya dengan tahun sekarang? Mari kita lihat gambar permukaan bumi pada tahun 2020. Terlihat jelas bukan perbedaannya bahwa memang bumi berarti mengalami penaikan suhu secara terus-menerus. Nah, aku yakin juga kalian tahu bahwa di utara bumi, di kutub utara, terdapat gunung es, bahkan bongkahan batu besar yang dimana jika bumi mengalami kenaikan suhu panas, maka mengakibatkan gunung es tersebut mencair. Tentunya akan mengakibatkan kenaikan air laut. Nah, dapat dilihat pada grafik berikut di mana bahwa kenaikan air laut bertambah 3,3 mm per tahunnya. Nah, hal tersebut berarti tidak menutupi fakta isu bahwa Jakarta mungkin saja akan tenggelam, bahkan jika terjadi secara terus-menerus kenaikan air laut ini, maka bumi kita ini akan terendam oleh air laut. Nah, karena masalah sudah sebesar itu, bagaimana cara kita mengatasinya ya? Balik lagi ke pertanyaan awal, bagaimana cara kita menghentikan global warming? Ya, dengan memperlambat dampak dari pemanasan global. Lalu, apa solusinya? Nah, pertama kita perlu banget ngelakuin reboisasi untuk setiap pohon yang ditebang. Nah, kalau reboisasi ini sudah dilakukan, apalagi ya? Nah, faktor terbesar, hindari penggunaan plastik. Tentunya barang ini sering kita pakai ya. Nah, lebih baik kita ganti dengan tas belanja yang terbuat dari bahan kain atau kertas yang bisa kita pakai kembali. Daripada kita harus menambah uang lebih, ayo dipikir-pikir. Nah, yang kedua, gunakan sedotan stainless steel. Karena biasanya kita menggunakan sedotan plastik. Nah, kita mulai menggantinya yuk dengan sedotan berbahan anti karat atau dari bambu. Ketiga, membawa botol minum sendiri. Nah, daripada kita membawa botol minum plastik yang hanya sekali pakai, lebih baik kita membawa botol minum sendiri yang bisa diisi ulang dan dibawa kemana-mana. Nah, jangan lupa membeli botol minum yang berlogo BPA Free ya. Keempat, gunakan kotak bekal untuk membungkus makanan. Sama seperti botol minum yang tadi, daripada kita menggunakan bungkus makanan terbuat dari styrofoam dan plastik yang hanya sekali pakai lalu dibuang begitu saja, lebih baik kalau kita membuat kotak makan sendiri yang bisa kita cuci lalu kita pakai kembali. Gimana? Yuk kita mulai membawa kotak makan sendiri. Nah, kelima, matikan lampu jika tidak digunakan kembali. Nah, karena menghemat pemakaian lampu memperlambat dampak pemanasan global. Keenam, matikan alat elektronik setelah dipakai. Kenapa ya? Nah, kalian tahu nggak sih kenapa menghemat listrik itu berguna? Karena semakin tinggi listrik yang kita gunakan, semakin tinggi juga karbon yang kita hasilkan. Nah, buat kalian yang sudah memakai listrik, lampu, alat elektronik seperti komputer, atau habis nge-charge handphone dan kipas angin, jangan lupa mematikannya kembali ya. Nah, selanjutnya gunakan notepad di gadget. Kenapa? Karena semakin banyak pengeluaran kertas yang kita pakai, itu juga berdampak pada bahan baku kertas itu sendiri, yaitu pohon. Nah, karena banyak kertas yang kita pakai, pastinya pohon-pohon juga banyak yang ditebang dong. Nah, jika tidak diimbangi dengan reboisasi atau penanaman kembali, maka hal ini dapat menyebabkan penggundulan hutan. Untuk itu, kalian harus bisa menghemat kertas, dan jika bisa, kalian memanfaatkan fitur catatan di gadget kalian masing-masing. Selanjutnya, gunakan tisu secukupnya. Loh, kenapa ya tisu kita harus gunain secukupnya aja? Man, tisu terbuat dari apa sih? Nah, tisu ini juga berbahan baku serat kayu. Nah, dari mana? Dari pohon juga, sama seperti kertas. Nah, untuk itu tolong hemat ya dalam menggunakan tisunya. Gimana teman-teman solusi dalam memperlambat dampak dari pemanasan global? Nah,
Dari hal yang bisa kita lakukan tadi, banyak yang bisa kita selamatkan. Dari ekosistem laut maupun ekosistem darat dan bumi kita. Karena dengan kamu ikut menangani dampak dari pemanasan global, kamu juga menyelamatkan dirimu sendiri, bumi, dan segala isinya. Karena pada intinya pemanasan global memang hampir tidak mungkin bisa dihentikan. Tapi seenggaknya kita bisa membantu memperlambat dengan usaha dan kerjasama untuk menjaga sekaligus merawat biar dunia kita bisa tetap terjaga kelangsungannya.